Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama ini dari Kelapa Gading. Saya pernah dengar ada seorang ustaz yang berkata bahwa sholat hajat itu hadisnya lemah. Betul ataukah tidak itu Pak Ustaz? Baik, ada yang bertanya tentang sholat hajat. Kita akan coba definisikan dulu ya, supaya kita terbiasa mengetahui dulu persoalan sebelum diberikan landasan hukumnya. Karena tidak mungkin memberikan dalil kalau tidak paham tentang persoalannya. Ini poin pertama yang paling penting kita garis bawahi. Jadi jangan pernah menempatkan satu dalil sebelum kita paham masalahnya, sehingga tidak keliru mengambil dalil untuk persoalan tertentu. Nah, sekarang ada persoalan tentang pertanyaan sholat hajat. Apa itu dulu yang disebut dengan sholat hajat? Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang mesti dibedakan dulu ya. Hal pertama, patut dipahami bahwa semua sholat itu adalah hajat. Ingat itu ya, semua sholat itu adalah hajat. Hajat itu kebutuhan yang ingin disampaikan, ya, kebutuhan yang ingin disampaikan. Dan perintah Allah saat meminta kita menunaikan sholat itu memintakan pada kita untuk menyampaikan kebutuhan kita dalam sholat. Karena itu secara bahasa sholat disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Sedangkan doa permohonan seorang hamba kepada Rabbnya tentang hajat kebutuhan yang dia miliki. Dibukalah kemudian perintah sholat di Al-Baqarah ayat ke-45 itu, posisi paling kanan di tengah agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, saya berulang kali menafsirkan ayat ini. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, ya, maka mohonkanlah solusinya kepada Allah. Satu, bis-sabri, dengan cara sabar dulu menerima persoalannya, jangan mengeluh. Ingat itu ya, berkali-kali saya sampaikan ini. Kalau sedang punya masalah, bukan Anda aja yang punya masalah, orang lain pun punya masalah. Karena masalah itu dititipkan oleh Allah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan standar masalah, standar Qurannya, Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba dengan masalah kecuali dia sanggup mengatasinya. Jadi standar masalah itu tidak akan diujikan kecuali hambanya sanggup. Jadi kalau Anda saat ini pun punya masalah sifatnya berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, orang lain belum tentu sanggup dengan persoalan itu. Jadi jangan mengeluh saat punya persoalan, sabar diterima. Setelah itu wassalah, mintakan hajat solusinya kepada Allah dalam sholat. Karena itulah ketika sholat kita kemudian memohon kepada Allah. Perintahnya wasta'inu. Jika Anda ingin robah dalam bentuk hajat, ya, minta tolong, maka kalimat ini berubah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Ini standar dalam bahasa Arab, standar. Jadi perintahnya wasta'inu, kan? Wasta'inu. Ini perintahnya fi'il amr namanya, fi'il amr. Jadi ketika Anda ingin rubah dalam bentuk permohonan talab, ya, talabus syai', ini berubah karena ini bentuknya jama', ya, dirubah ke dalam bentuk jama' menjadi singkatan dari nahnu, nasta'in. Ya, jadi nasta'in. Oke? Jadi kata Allah, jika Anda punya persoalan, punya hajat, mintakan solusinya, terima dengan sabar, minta lewat salat, wassalah, kan? Kemudian ketika salat kita minta, ya, diajarkan oleh Allah. Kita ucapkan, kami mohon solusi ya Allah. Ini kami punya hajat, kan? Hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu disebut dengan iyyaka namanya. Iyyaka. Maka kita katakan iyyaka nasta'in. Dan kalimat ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan salat kita, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka. Apakah saat salat kita mengucapkan kalimat ini? Ya, kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saat salat, dalam setiap kesempatan salat kita menyampaikan hajat ini. Dari sinilah kemudian disimpulkan bahwa setiap sholat itu pada hakikatnya hajat kita kepada Allah, ya. Sehingga pada umumnya kalau dikatakan, ya, kalau dikatakan adakah sholat hajat, ya semua sholat hajat, kan? Jelas ya? Karena setiap sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Dan saat Anda mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di hadis qudsiynya di Abu Dawud nomor hadis 649, itu hadis qudsi.
Abu Daud itu ada 4.800 hadis. Sunan Abu Daud 15 hadis qudsi. Hadis qudsi yang nomor 2 posisi 649 riwayat Abu Hurairah, di ujung hadisnya dikatakan begini, kurang lebih, lihat bahasanya. Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah salat dan kami punya persoalan, kami mohon solusinya, kami punya hajat, kami mohon solusinya. Qala Allah azza wa jalla, dijawablah kemudian kalimatnya itu. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bila hambaku benar salatnya, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Makanya setelah Anda membaca Al-Fatihah, setelah kalimat ini, itu isinya doa semua. Dalam surat itu doa, dalam ruku itu doa, i'tidal itu doa. Bahkan saat i'tidal ditawarkan mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh langit permintaan Anda, wa mil al-ardi, punya permohonan sepenuh bumi, wa ma bainahuma, atau di antara keduanya, wa mil ma syi'ta, atau Anda nggak punya masalah tapi saya mau berikan jawabannya, min syai'in ba'du, dari setiap permohonan yang kita mohonkan. Sujud silahkan minta lagi sebanyak-banyaknya. Duduk di antara dua sujud minta lagi, Rabbighfirli warhamni wajburli, dan seterusnya. Sampai dengan tahiyat akhir pun sebelum salam masih minta juga, minimal 4 permintaan kan? Di hadis Muslim nomor hadis 588, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi semua permintaan hajat dunia akhirat. Jelas ya? Baik, jadi bagian pertama kalau disebutkan salat hajat, semua salat itu hajat. Karena itulah kemudian diwajibkan kita sholat minimal 5 kali dalam sehari, yang wajib itu, yang fardu itu 17 rakaat. Itu Allah nggak butuh dengan sholat kita. Jadi semuka langit dan bumi pun tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak rugi, yang rugi kita. Karena Allah ingin menuntaskan seluruh hajat yang kita miliki. Jadi kalau orang sholatnya benar, subuh punya masalah, zuhur selesai. Ya, maaf, zuhur punya masalah, asar tuntas. Karena kaidah salat begitu. Quran surah 65 ayat 2 ujung ayat kedua, ya kan? Sampai di ayat ketiga, bahkan sampai keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap orang yang meningkatkan takwa, maka kami berikan keringanan hidupnya, berikan solusi dari setiap persoalan yang dia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semakin meningkat lagi takwanya, rezekinya kami berikan dari sisi yang bahkan tidak dia duga. Orang nyari rezeki lelahnya luar biasa, orang ini belum berangkat, rezekinya sudah menunggu dia. Ya. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semakin meningkat lagi, kami jadikan semua urusannya mudah. Jadi kalau ada orang mudah beraktivitas, bukan berarti nggak punya masalah. Barangkali semakin takwa dia, masalahnya diringankan oleh Allah sebelum dia alami. Bukan nggak punya masalah, bukan tidak punya persoalan. Cuman sebelum dia lakukan, sebelum dia alami, Allah sudah ringankan karena dia berhasil meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda bertanya bagaimana cara meningkatkan takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Kalimat pertama tentang takwa itu terkait dengan salat. Al-Baqarah ayat kedua sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang sempurna salatnya. Jadi kalau salatnya benar, baik ditunaikan, maka selesai persoalan. Makanya mohon maaf, urusan salat ini Nabi begitu ketat, Pak, Bu ya. Persoalan salat Nabi sangat ketat. Anda salah sedikit saja itu diminta diulangi. Bukan cuma kita tuh. Saya sering katakan hadis ini di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musyi fi shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi, kan? Kemudian fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Setelah tuntas salatnya, falamma sallama yaminan wa shimala, setelah salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silahkan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka diulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya.
Maka diajarkanlah oleh Nabi, lihat kalimatnya, idza qumta ilas shalah asbaghul wudu. Kalau salat kamu ingin sempurna, perbaiki dulu wudunya. Begini cara menyempurnakannya. Diajarkan dari awal sampai akhir. Tsumma istaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat. Begini caranya. Tsumma fakabbir, kemudian bertakbir. Dari takbir sampai salam. Setelah tuntas pelajaran itu, kita mendengar kalimat sampai hari ini. Di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Dilihat dulu Nabi salat, baru dari situ kita praktekkan. Ya, kenapa sampai seketat itu? Ya, mohon maaf, Nabi tidak butuh dengan salat kita, tapi Nabi menginginkan dengan salat yang benar, semua hajat kita bisa dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Nah, sekarang muncul persoalan kedua. Ini ada orang punya masalah subuh nih, ya, sampai dengan zuhur. Sedangkan dia tidak bisa menunda. Jadi ada persoalan yang bisa dimohonkan dalam doa biasa di luar sholat. Ada persoalan yang saat sholat dituntaskan oleh Allah. Ada persoalan yang saat ada persoalan kita bisa berdoa langsung minta. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan dunal jahri, ya, wa khifatan dunal jahri. Quran surah ke-7 ayat 204. Kalau punya persoalan, ayo mintakan kepada Allah. Sebut namanya Al-Asmaul Husna. Ya, bahkan di Quran surah 17 itu dari ayat yang 111, ya, ayat yang terakhir, 2 ayat sebelum akhir, itu jelas disebutkan. Qulid'ullaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Setiap punya masalah, cepat-cepat sebut nama Allah, berdoa, sebut namanya. Kalau paham betul, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah sudah sediakan nama-nama indah terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya masalah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki, sebut Ya Razzaq. Ada orang iseng, ya, misal menjelek-jelekan kita, fitnah dan sebagainya, sebut Ya Al-Jabbar, minta perlindungan. Ada masalah luar biasa, sebut Ya Sabar. Ya. Tapi nggak usah disebutkan semuanya, ya. Kadang saya suka dengar para ibu terutama disebut semua namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, ya, semuanya. Ya, antum tadinya nggak butuh, jadi dikasih, jadi repot tuh kan. Nggak punya masalah, sebut Ya Sabar, akhirnya dikasih masalah. Sudah diberikan, mengeluh lagi kan. Dicari salah satu yang sesuai dengan kebutuhan aja. Cari salah satu, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Qudus, Ya Allah, ya seterusnya. Baik, itu di luar salat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada masalah-masalah yang sifatnya sangat serius, yang kebanyakan orang mengatakan ini nggak mungkin nih, nggak mungkin sembuh nih, nggak bisa ini mustahil. Jadi semua sudah angkat tangan. Sedangkan persoalan itu sifatnya mendesak, ya, tidak bisa menunggu waktu salat berikutnya karena persoalan tertentu, ya. Tayyib. Dari sinilah kemudian ada dua hadis yang dari dua hadis ini kemudian ulama berbeda pendapat dalam menilainya. Hadis ini berbicara tentang sholat yang khusus ditunaikan di luar waktu-waktu yang telah ditetapkan, bukan yang fardu tadi, dan bukan sholat sunnah biasa, bukan syuruk, bukan duha, bukan rawatib, tapi satu sholat yang dikhususkan dikerjakan, alhamdulillah, ketika terdapat persoalan tertentu yang sangat urgen, yang makhluk sudah mengatakan ini tidak mungkin atau bukan urusan makhluk lagi. Maka dari sini kemudian diistilahkan dengan sholat hajat dalam pembahasan fikih, bukan sholat yang pertama tadi. Jelas di sini? Nah, pembahasan ini sebetulnya ada di satu kitab yang sama, cuman beda satu nomor. Bismillah. Di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, ya, berasal dari Tirmidz. Ada yang menyebut Turmuz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Ini orang soleh, Pak, Bu. Luar biasa hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dekat dengan Allah, tahajud tiap malam, puasa sunnah, dan di akhir hidupnya itu matanya buta, menangis karena banyak nangis itu. Banyak nangis, ditanya, ya Syekh, lima hakada, kenapa masih seperti ini? Kata beliau, saya takut bakal saya masih kurang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih menangis di ujung hidupnya karena khawatir saat meninggal bakalnya masih kurang. Coba bisa nggak Anda bayangkan, imam besar, hafal Quran, hafal banyak hadis, kan, dekat dengan Allah, tahajudnya rajin, dan puasanya luar biasa, masih menangis di ujung hidupnya karena takut bakalnya masih kurang. Jadi kalau kita merasa bukan imam besar, belum hafal Quran, tidak rajin tahajud, belum rajin puasa sunnah, belum hafal Quran, hati-hati. Ya, banyak lebih daripada itu. Ini sudah sepuh masih karaokean juga misalnya. Itu kan ada yang harus diperbaiki, ya. Ingat, saya hanya ingin mengingatkan saja, bukan berarti memberikan celah, tidak, ya. Ya. Kembalikan. Nomor hadis 1384. Cuman beda satu nomor. Satu lagi 1385.
Yang ini riwayatnya dari Abdurrahman bin Abi Aufa. Yang ini riwayatnya dari Uthman. Kita teruskan sampai ketemu orangnya ya, sampai ketemu akarnya. Bin Hunayf ya. Jangan berargumentasi kalau kita tidak paham tentang akar masalah. Kita temukan dulu persoalannya, baru kemudian kita lihat hadisnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, hadis yang pertama, yang nomor hadis 1384, diriwayatkan seperti saya tuliskan dari Abdurrahman bin Abi Aufa. Ini yang dipersoalkan hadisnya, karena hadisnya sangat lemah sekali. Bukan cuma dhaif, tapi dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Mengajarkan doa dari Rasulullah SAW, ketika Anda punya masalah, punya hajat, ya, maka berwudulah, tunaikan salat, kemudian Anda mohon kepada Allah, ya Alim, ya Hakim, dan seterusnya hadis. Ya, di sini dinilai oleh para ulama, bahkan Imam Al-Bukhari menyebut hadis ini dengan munkarul hadis. Ya, munkarul hadis. Jadi Abdurrahman bin Abi Aufa ini dinilai oleh Imam Al-Bukhari dengan munkarul hadis. Hadis munkar itu, hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pribadinya bermasalah. Isinya belum tentu salah kalimat hadisnya, cuman orangnya bermasalah. Karena orangnya bermasalah, maka hadis itu cenderung diingkari, tidak diambil. Awas, khawatir menjadi celak nantinya. Karena segala sesuatu yang berasal dari Nabi mesti dijaga, termasuk perilaku orang yang meriwayatkannya. Ini yang kehati-hatian termasuk yang sangat ketat dalam Islam. Di konsep agama lain nggak ada, sangat ketat. Dan yang paling ketat menerapkan ini Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau jalan kaki untuk mendapatkan hadis. Begitu tiba di tujuan dan jauh-jauh jalan, beliau kan lahirnya di Bukhara tuh, di Bukhara. Ya, kalau sekarang Khorasan, Uzbekistan. Ya. Itu kalau cari hadis sampai jalan ke Irak, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir. Anda bayangkan, jalan kaki Pak, Bu. Ya, dan kendaraannya terbatas. Yang ada pada saat itu paling unta, ya, keledai, kuda, itu pun kalau punya uang. Kalau enggak ya jalan. Ya, apa yang terjadi? Begitu sampai di tujuan, itu melihat pemilik hadisnya sedang bermain dengan ayamnya. Sering saya kisahkan ini. Ya, seperti mau ngasih makanan padahal tidak. Ya, ayamnya datang kemudian ditangkap. Ketika dilihat seperti itu langsung berbalik Imam Al-Bukhari. Tetangganya bertanya, "Ya Syekh, lima ta'ud? Syekh sudah jauh-jauh ke sini, kenapa balik lagi?" Kata Al-Bukhari, kalau pada ayam saja berdusta, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dengan hadis Rasulullah SAW. Karena itu hadis beliau ditempatkan di urutan pertama. Ya, saking ketatnya. Dan kalau kata Imam Al-Bukhari sudah munkarul hadis, hadisnya munkar, maka beliau tidak akan ambil. Yang pertama ini, karena hadisnya sangat dhaif, maka disebut dengan munkarul hadis, maka para ulama tidak mengambil dia. Ini bagian pertama. Oke. Nah, hadis yang nomor 2 ini yang unik. Nomor 1385 masih di At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Uthman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang kedua ini hadisnya dikisahkan bima makna qila ja'a rajulun dharir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang tidak bisa melihat, buta, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk sembuh. Doakan saya supaya sembuh." Kata Nabi, "Maukah engkau aku tangguhkan itu sampai di akhirat dan itu lebih baik, atau aku doakan sekarang?" Jadi maksud Nabi, dalam keadaan engkau tidak melihat sekarang, itu lebih bagus untuk akhiratmu daripada engkau melihat. Bapak Ibu pilih mana? Bisa melihat atau nggak bisa melihat? Lihat bahasa Nabi ya. Untuk orang ini Nabi katakan, kamu diuji oleh Allah tidak bisa melihat. Bukankah dengan tidak bisa melihat, nggak bisa lihat maksiat? Nggak bisa lihat tayangan-tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang tidak elok, gitu kan? Gak bisa melihat yang awas, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan kamu saat ini mau melihat tapi berpotensi banyak maksiat lagi. Ayo pilih mana? Tidak bisa melihat terjaga dari maksiat, atau bisa melihat tapi berpotensi banyak maksiat? Pilih mana? Dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Yang paling bagus ya bisa lihat tidak maksiat kan? Bisa lihat tidak maksiat. Makanya kaidah Quran mengatakan yang ketiga itu yang pertama. Yang ketiga, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, jaga pandangannya. Ya. Ghaddul basar itu lihat yang baik-baik. Kalau yang tidak baik menurut Allah cepat palingkan. Jadi fungsi mata kita kalau masih bisa melihat, lihat yang baik-baik aja. Ya, lihat orang sholat, ada kebaikan. Ketika kita melihat orang sholat tergerak untuk sholat, ada pahala di situ.
Lihat mushaf, ada pahala di situ. Masya Allah. Apalagi kalau sudah suami istri itu ya jalan melihat kebaikan di istrinya, melihat kebaikan di suami, ada pahala di situ. Ya, ada banyak pahala kebaikan. Lihat anak, kemudian muncul kasih sayang, muncul doa, ada pahala di situ. Jadi sebetulnya kalau Anda bisa melihat yang baik-baik, kenapa lihat yang tidak baik? Cuman untuk orang tadi, ya, karena Nabi memahami keadaannya, ya, dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala tapi berupa tawaran. Kamu ingin ditangguhkan sampai di akhirat, bisa lihat lagi dalam kebaikan, kan? Atau ingin sekarang, tapi Nabi tidak mengatakan kalau lihat kamu berpotensi maksiat, tidak. Ya, itu bagian penafsiran tadi. Tapi orang itu memilih da'hu. Doakan aja sekarang. Jadi dia memilih untuk melihat. Yang dengan itu dia coba jaga supaya penglihatannya diarahkan pada yang baik-baik. Seperti antum dari pilih yang ketiga. Baik ya? Maka apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Faliyatawadda", ambil wudu. Ambil wudu. Kemudian setelah dia berwudu, diminta faliyuhsinus shalah. Kamu coba ambil wudu, tunaikan salat 2 rakaat, baguskan salatmu. Maka dibimbing doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan, ya. Ya Nabi ya rahmah, ya, wahai ya Allah, atas Nabi yang penuh dengan rahmat ini, mohon jadikan syafaatnya untukku, asyini bi syafaati, sembuhkan aku dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan doa dan arahannya tadi. Maka apa yang terjadi setelah dia menunaikan salat itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh matanya, sekalipun divonis permanen buta pada saat itu. Baik, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi di sini ada 2 hadis berbeda dengan kisah yang berbeda. Yang satu dhaif, bahkan dhaifnya munkarul hadis, yang kedua statusnya sahih, dan tidak sedikit para ulama hadis kemudian menilai itu sebagai hadis yang sahih pada hadis yang kedua ini. Dari sinilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ada satu yang tetap mempertahankan hadis yang pertama. Saya ingin mendahulukan hadis yang tidak sahih dulu sebagai kehati-hatian. Oke? Dari sini mereka berpandangan tidak mempraktekkan salat hajat sekalipun khusus di waktu yang luar. Jadi mereka tidak mempraktekkan, hanya menunggu waktu salat biasa saja, dan kalau punya hajat bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, tidak dengan salatnya. Sedangkan yang kedua memahami karena hadisnya ada, jadi disimpulkan kalau ada masalah yang cukup dengan berdoa biasa, tidak perlu salat. Kalau masalahnya biasa menunggu waktu salat, sampaikan. Tapi kalau pada persoalan yang sifatnya sangat khusus, orang mengatakan mustahil, ada yang dioperasi, dokternya mengatakan nggak bisa nih, nggak mungkin, ya, sembuhnya cuman peluangnya 5% saja misal, dan sebagainya, gitu kan? Dalam konteks ini, maka hadis yang kedua dipandang berlaku untuk menunaikan salat 2 rakaat, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis itu. Itu dipandang oleh ulama kedua. Kedua-duanya punya argumentasi masing-masing, dipandang kuat. Yang paling menarik, Imam Al-Bukhari pun yang menolak hadis yang pertama ternyata mempraktekkan hadis yang kedua. Jadi beliau menulis hadis Al-Bukhari itu yang jadi kitab sekarang selama 16 tahun, ditulis di Mekah sebagian, di Madinah sebagian. Setiap akan menulis satu hadis, beliau salat dulu 2 rakaat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk. Jika hatinya tenang, kemudian diteruskan menulis. Jika hatinya masih gelisah, beliau tidak akan pernah tuliskan hadisnya. Sampai Masya Allah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inilah yang akan menjadi hujjah, maksudnya alasan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau ditanya, apa hasil ikhtiar kamu sampai berani mencantumkan hadis di sini? Maka beliau menjawab, ya Allah, bukankah aku telah menunaikan salat, bermohon, minta petunjuk sampai memasukkan hadis ini di dalam bukuku. Itu kurang lebih jabaran makna yang disampaikan dari sini. Jadi dari 2 hal ini silahkan Anda tinggal memilih. Ya, kalau misalnya Anda ingin praktekkan, ya itu berdasarkan keterangan hadis tadi, Imam Al-Bukhari pernah mengerjakan, tapi pada hal yang sangat khusus saja. Tapi kalau dipandang cukup dengan menunaikan salat dan berdoa, itu pun tidak ada persoalan di sini. Yang salah yang tidak mau berdoa saat dia kemudian punya masalah. Itu dianggap orang sombong oleh Al-Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku saat punya masalah, aku akan tenggelamkan dia di dasar neraka jahanam. Kalau kamu berdoa, dia nggak butuh kan? Ya. Jelas?